Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Timnas Indonesia U23 disambut meriah setibanya di Qatar. Media Arab terkejut dengan skuad Timnas Indonesia U23. Mantan pemain AC Milan puji peningkatan skuad asuhan Sintayong. Robin van Persie bantu Tom Haye di SC Heerenveen. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 disambut meriah fans di Qatar mulai dari saat tiba di bandara hingga hotel tempat skuad menginap selama Piala Asia U23. Skuad Timnas Indonesia U23 tiba di Qatar pada Rabu kemarin atau tepat di hari Lebaran 2024. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Rizky Ridho dan kawan-kawan mendapat sambutan luar biasa. Saat tiba di Bandara Doha, belasan supporter Indonesia menyambut kedatangan skuad Garuda Muda. Mereka membawa bendera merah putih dan langsung menyambut Timnas Indonesia U23. Sambutan lebih meriah didapat para pemain Timnas Indonesia U23 saat tiba di hotel. Mulai dari anak-anak hingga ibu-ibu langsung menyambut para pemain setelah keluar dari bus tim. Permintaan foto bersama dan tanda tangan dilayani dengan baik oleh Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan. Setibanya di hotel, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dan manajer tim Henry Irawan mendapat kehormatan melakukan pemotongan kue selamat datang. Legenda sepak bola dunia yaitu Robin van Persie, center disebut mendapatkan tawaran duduk di kursi pelatih klub Tom Haye yaitu SC Heerenveen. Andai kesepakatan tersebut terrealisasi, Van Persie bakal mengasuh Tom Haye. Saat masih bermain, Robin van Persie dikenal sebagai satu di antara striker terbaik di zamannya. Satu di antara pencapaian terbaiknya adalah membawa Manchester United meraih gelar Premier League ke-20 pada 2013 silam. Setelah dari MU, Van Persie sempat melanjutkan karirnya di beberapa klub sebelum pensiun pada 2019 lalu. Sejak kantung sepatu, dia menekuni dunia kepelatihan. Football International melaporkan Robin van Persie sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan pelatih kepala pertamanya. Pria yang kini berusia 40 tahun tersebut dikabarkan akan direkrut Heerenveen, satu di antara klub yang berlaga di Eredivisie. Heerenveen merupakan klub yang diperkuat gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Heerenveen dikabarkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Mereka kurang puas dengan performa tim di bawah asuhan Kees van Monderen. Klub yang dijuluki The Supervision tersebut berencana untuk berpisah dengan sang pelatih pada penghujung musim nanti. Jadi mereka mulai bersiap untuk mencari pelatih baru untuk tim. Menurut laporan tersebut, ada orang dalam Heerenveen yang merekomendasikan Robin van Persie untuk menjadi pelatih kepala. Dia adalah Perry Dehan yang merupakan General Manager Heerenveen dan mantan rekan setim Van Persie. Dia percaya sang compatriot sudah siap untuk melatih tim utama Eredivisie. Jadi Dehan mengupayakan agar Van Persie mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala Heerenveen pada musim depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Van Persie cukup tertarik untuk menangani tim utama Heerenveen pada musim depan. Dia menilai Heerenveen adalah opsi yang bagus bagi karirnya karena sejauh ini baru melatih tim Feyenoord U18 saja. Timnas Indonesia U23 diprediksi tampil mengejutkan saat berpartisipasi pada turnamen Piala Asia U23 2024. Sebuah media asal Arab membuat prediksi soal Timnas Indonesia U23. Seperti yang diketahui, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar mulai dari 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam ajang tersebut, Indonesia tergabung ke dalam grup A. Mereka akan berhadapan dengan tim elit seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Bisa dibilang tim Merah Putih Muda akan menghadapi lawan yang cukup kuat. Pasalnya, anak asuh Sintayong berstatus sebagai debutan pada ajang prestasius kelompok umur ini.
Sementara Qatar sempat berstatus sebagai semifinalis di edisi 2016 dan penghuni tempat ketiga pada tahun 2018. Lalu ada juga Australia yang mendapatkan prestasi serupa pada tahun 2020 dan 2022 silam. Sedangkan Yordania pernah menempati peringkat ketiga turnamen pada tahun 2013 lalu. Meski begitu, timnas Indonesia U23 diprediksi bakal tampil mengejutkan pada edisi kali ini. Prediksi itu disampaikan oleh salah satu media asal Arab, yakni Al-Shaq. Dalam laporannya tersebut, Indonesia dirasa memiliki pemain yang berpengalaman meskipun berstatus sebagai debutan. Wajar saja mayoritas pemain Garuda Muda memang sudah tampil di skuad senior. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, dan lain-lain. Mereka juga baru-baru ini tampil bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh sebab itu, Al-Shaq merasa bahwa Sintayong memiliki skuad yang istimewa. Sintayong memiliki tim yang sangat berpengalaman dengan banyak pemain yang bersinar untuk tim senior di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang sangat istimewa, ujar media Arab tersebut. Nantinya, Qatar akan menjadi hadangan perdana Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam ajang tersebut. Laga kontra Qatar akan berlangsung pada Senin 15 April 2024 mendatang. Performa timnas Indonesia yang cukup apik terus mendapatkan pujian. Momentum krusial terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Pasukan Sintayong lolos dari babak kualifikasi setelah menunggu hingga puluhan tahun. Selanjutnya mereka mencatatkan rekor dengan lolos ke babak 16 besar. Penampilan skuad Garuda di ajang tersebut juga cukup mendapatkan perhatian. Di babak 16 besar bahkan mereka bisa memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya harus menerima kekalahan. Mantan pemain AC Milan Zeljko Kolac menjelaskan bahwa Australia masih salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara. Dia juga yakin tim berjuluk Socceroos ini memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Zeljko Kolac mengakui bahwa sepak bola Asia sudah berkembang jauh. Salah satu yang jadi perhatian adalah timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Kondisi ini bisa jadi ancaman baru bagi Australia di masa depan. Lebih mudah bagi kami untuk lolos ke Piala Dunia. Kami harus terus berkembang sebagai negara melalui sepak bola. Saya pikir Indonesia telah berkembang. Banyak negara Asia mengalami banyak perkembangan, ujar Zeljko Kolac. Kolac mengakui bahwa Indonesia harus terus berkembang. Meski tampil menjanjikan saat melawan Australia, skuad Garuda masih bisa tampil lebih baik. Tentunya kondisi tersebut butuh waktu dan mereka harus mempersiapkan tim dengan maksimal. Pelatih timnas Irak Jesus Casas menyoroti penampilan apik timnas Indonesia saat menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong berhasil mengalahkan The Golden Star Warrior pada laga kandang dan tandang. Jesus Casas menilai performa impresif timnas Indonesia tidak terlepas dari peran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga Jay Ijes membuat permainan timnas Indonesia lebih mengerikan. Jesus Casas terang-terangan mengatakan dirinya sangat mewaspadai para pemain keturunan di Indonesia. Terlebih saat ini PSSI masih gencar mencari pemain keturunan lain untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang, ujar Jesus Casas.